Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa Putri Budiawan dengan NIM 11046233029. Terdapat sebuah dunia di mana buku, teks, dan papan tulis adalah pemandangan sehari-hari dalam ruang kelas. Namun, di balik tirai itu ada sebuah panggung yang menantang untuk menjelajahi media pembelajaran konvensional sederhana. Hari ini kita akan menyusuri lorong-lorong masa lalu, menggali harta karun pengetahuan dalam bentuk yang sederhana namun sangat kuat. Sambutlah dengan hangat konsep dan kreativitas dari media pembelajaran konvensional yang mungkin telah kita abaikan, tapi sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk membangun fondasi pembelajaran yang kokoh. Kalau begitu, langsung saja kita mulai untuk presentasi yang berjudul Melampaui Batas dengan Suara, Mengubah Paradigma Pembelajaran Melalui Media Audio Konvensional. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi media pembelajaran konvensional sederhana. Media pembelajaran konvensional sederhana adalah alat atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang tidak melibatkan teknologi canggih atau perangkat elektronik. Keistimewaan dari media pembelajaran konvensional adalah kemudahannya dalam penggunaan dan ketersediaannya yang luas. Berikutnya, setelah mempelajari tentang definisi, sekarang adalah prinsip. Untuk prinsip di sini yang saya berikan ada 6. Yang pertama adalah keterbacaan. Keterbacaan yang dimaksud di sini itu adalah kita harus memastikan teks yang kita gunakan itu mudah dibaca dan juga dimengerti oleh target audiens. Kita harus menggunakan jenis huruf yang jelas dan ukuran yang memadai. Yang kedua ada kesederhanaan. Kesederhanaan itu adalah desain harus sederhana dan juga tidak membingungkan. Hindari penggunaan elemen yang berlebihan atau rumit yang dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga ada konsistensi. Pertahankan konsisten dalam penggunaan elemen desain seperti font, warna, dan juga layout. Hal ini itu akan membantu peserta didik untuk mengikuti materi dengan lebih baik. Yang keempat adalah relevan. Relevan yang dimaksud di sini itu adalah media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Gunakan contoh atau ilustrasi yang sesuai dengan pengalaman dan juga latar belakang mereka. Yang keempat, ada interaktif. Meskipun media pembelajaran konvensional mungkin tidak memiliki fitur interaktif yang canggih, tapi kita bisa mencoba untuk menciptakan keterlibatan peserta didik melalui pertanyaan, diskusi, ataupun aktivitas sederhana lainnya. Yang keenam atau yang terakhir, ada estetika yang menarik. Walaupun sederhana, kita bisa mengupayakan untuk membuat desain media pembelajaran yang menarik secara visual. Pemilihan warna yang tepat atau penggunaan gambar, ilustrasi yang relevan itu dapat meningkatkan minat peserta didik terhadap materi. Baik, untuk selanjutnya, struktur yang jelas dan kesesuaian dengan kebutuhan. Yang pertama, kita bisa menyusun informasi secara lebih terstruktur dan logis untuk memudahkan pemahaman dari peserta didik. Yang kedua, gunakan pengaturan visual seperti bullet points, heading, dan subheading untuk memisahkan dan mengorganisir informasi dengan jelas. Yang terakhir adalah mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta didik seperti penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki tantangan belajar tertentu dalam proses pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya, saya memberikan contoh-contoh dari media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama ada papan tulis dan juga spidol. Yang kedua ada materi cetak seperti buku, lembar kerja, dan juga kartu bergambar. Yang ketiga ada alat peraga sederhana seperti model 3 dimensi atau karton gambar. Dan yang terakhir ada gambar-gambar atau diagram yang dipublikasikan pada dinding kelas. Selanjutnya adalah penerapan media audio dalam pembelajaran konvensional. Contoh yang pertama adalah rekaman ceramah atau kuliah. Biasanya guru itu dapat merekam ceramah atau kuliah mereka untuk siswa yang absen atau merevisi secara mandiri. Siswa dapat mendengarkan rekaman ini secara berkali-kali untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua ada podcast pendidikan.
Guru dapat membuat podcast pendidikan yang berisi pemahaman terhadap topik-topik tertentu atau ulasan dari materi pembelajaran. Siswa dapat mengakses podcast ini di luar kelas sebagai tambahan untuk pembelajaran mereka. Yang terakhir atau yang ketiga ada dramatisasi cerita atau dialog. Guru atau siswa dapat merekam dramatisasi cerita atau dialog ini secara lebih relevan dengan media pembelajaran atau materi pembelajaran. Hal ini itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Yang keempat, memfasilitasi pemahaman konsep yang sulit. Yang kelima atau yang terakhir adalah merangsang kreativitas dan inovasi guru dalam penyampaian materi. Baik, teman-teman Empower semuanya, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa meskipun teknologi itu terus berkembang, pendekatan konvensional dalam media pembelajaran itu tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan. Seperti halnya membaca buku, menggambar di papan tulis, atau mendengarkan cerita dari ibu kita. Media-media sederhana ini membentuk dasar yang kokoh dalam proses pembelajaran kita. Sederhana bukan berarti ketinggalan zaman, tapi lebih kepada esensi dari proses belajar itu sendiri. Jadi, mari kita gunakan teknologi dengan bijak sambil tetap menghargai keindahan dari metode-metode pembelajaran yang sederhana namun berharga. Baik, itu saja presentasi saya pada tugas kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi isi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.